Sebelumnya kelompok 7 sudah bisa memulai dengan share screen dulu. Iya, sebentar. Oke, mungkin bisa langsung dimulai. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang tahap terakhir dari penulisan artikel atau makalah, yaitu menulis bagian akhir. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ayu Anggraini, lalu ada Mutiara Elvira Amudaria, lalu ada Novi Retno Priyantina, Rosita Puri Kumala Dewi, dan saya sendiri Tika Putri Yunitanur. Kelompok kami akan membahas tentang ragam penutup, yaitu ragam untuk penutup makalah dan juga penutup artikel. Keduanya memiliki isi yang sama, yaitu simpulan dan saran. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah penutup makalah. Next. Simpulan makalah. Di sini ada beberapa pengertian dari lembaga dan para ahli. Yang pertama dari USG Library, yaitu simpulan makalah adalah 1 hingga 2 paragraf yang dibuat untuk memberitahu pembaca betapa pentingnya penelitian bagi pembaca yang berisi ringkasan dari topik utama yang dibahas dan dari sintesis dari poin-poin utama. Yang kedua dari Vocabulary, simpulan makalah berupa tulisan bagian akhir dari sebuah hasil penelitian atau tugas yang dilakukan. Next. Nah, dalam KBBI, simpulan makalah ini adalah sebuah keputusan yang didapat dari cara berpikir deduktif atau induktif terhadap suatu gagasan atau topik pembahasan tertentu. Menurut Merriam-Webster, simpulan makalah adalah sebuah penilaian yang masuk akal bagi pikiran seseorang yang dibutuhkan saat terdapat 2 atau lebih preposisi yang diambil sebagai sebuah premis. Dan menurut Cambridge Range and Latin School, kesimpulan makalah adalah paragraf paling akhir dari suatu makalah hasil penelitian. Next. Nah, di sini ada 3 teknik dalam membuat simpulan makalah. Yang pertama adalah teknik generalisasi. Dilakukan dengan cara mengambil beberapa poin hasil dan merangkumnya. Yang yaitu membuat suatu kesimpulan umum dari penelitian fakta dan data yang ada dengan cara mengambil beberapa poin hasil dan merangkumnya menjadi suatu kesimpulan. Yang kedua adalah teknik sebab akibat. Membuat kesimpulan yang menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari suatu sebab. Teknik ini dapat memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Yang ketiga adalah teknik analogi, yaitu membuat kesimpulan dengan cara membandingkan suatu pembahasan dengan pembahasan lain yang serupa dan mencari letak persamaan di antara keduanya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu saran makalah. Pada bagian akhir dari suatu masalah, peneliti akan mengemukakan beberapa saran yang didapatkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti. Setelah melakukan penelitian, ada beberapa hal yang menurut penulis perlu ditingkatkan. Saran sendiri adalah bagian penutup dalam karya ilmiah. Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan sebagainya tergantung variabel yang ada di dalam suatu makalah. Lalu, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data lapangan, pada dasarnya suatu penelitian itu dapat berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kesalahan apabila peneliti itu ingin mengemukakan beberapa saran yang harapannya bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Saran yang dikemukakan harus relevan dengan apa yang telah dibahas. Selain itu, saran yang dibuat harus eksplisit kepada siapa yang ditunjukkan dan tindakan atau hal apa yang disarankan. Next. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat saran dalam sebuah makalah, yaitu yang pertama adalah jumlah kata. Dalam menulis saran, dalam makalah dibatasi dengan jumlah minimal karakter. Pembatasan ini dilakukan sebagai untuk penyetaraan dengan kalimat kesimpulan. Saran yang baik dalam makalah atau karya ilmiah tidak lebih dari 200 kata. Lalu poin kedua yaitu menggunakan kata harapan. Menulis saran dalam karya ilmiah harus memberikan harapan kepada pembaca
dengan bentuk kata-kata yang menarik seperti penggunaan kata harapannya dari penulisan ini dapat bla 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 dan oleh karena itulah hendaknya penelitian ini dapat dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah memberikan rekomendasi. Langkah penulisan saran yang baik itu harus memberikan saran berupa penelitian lebih lanjut. Karena itu, para peneliti dan ahli tidak memasukkan saran dalam abstrak. Next. Adapun contoh yang dapat diajukan oleh peneliti dalam sebuah makalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor kebutuhan apa saja yang dibutuhkan kaum wanita berkaitan dengan kepuasan yang akan didapat setelah mengakses media online. Yang kedua adalah hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan pemenuhan kepuasan yang diperoleh oleh kaum wanita. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah penutup artikel. Next. Pada penutup artikel ini terdapat simpulan artikel dan saran artikel. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang simpulan artikel. Jadi dalam artikel, simpulan berisi cakupan dari keseluruhan isi artikel dan harus linier dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. Dalam penyajiannya, simpulan artikel berbentuk paparan verbal. Dan sama seperti halnya kesimpulan makalah, simpulan artikel ini penulisannya bisa menggunakan beberapa metode, yaitu metode generalisasi, metode analogi, dan metode sebab akibat. Next. Nah, dalam bagian ini tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan untuk menulisnya, sehingga inilah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menulis kesimpulan. Yang pertama yaitu membaca dan mencermati karya tulis. Jadi sebelum kita menulis kesimpulan, kita dapat membaca dulu dan mencermati karya tulis yang telah kita buat. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama dan ide pokok. Setelah kita membaca dan mencermati karya tulis yang kita tulis, kita dapat menentukan kalimat utama dan ide pokok dari karya tulis tersebut. Dan setelah kita membaca, mencermati, menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kalimat utama dan ide pokok itu kemudian kita susun menjadi kesimpulan. Jadi cara ini bisa kita terapkan agar kesimpulan yang kita buat itu tidak jauh dari topik yang kita buat. Next. Dan ini adalah contoh dari simpulan sebuah artikel. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa simpulan yang diberikan itu kata-katanya tidak bertele-tele. Simpulan ini memiliki kalimat dan kata yang singkat, padat, dan jelas, serta simpulan ini mewakili semua dari isi karya tulis. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada saran artikel. Saran tersebut berisi ulasan-ulasan yang direkomendasikan oleh penulis kepada pembaca tentang topik yang dikaji pada pembahasan tersebut. Artikel yang bukan hasil dari penelitian tidak perlu disertakan saran. Saran artikel bertujuan untuk koreksi dan evaluasi agar hasil penelitian atau laporan yang dibuatnya di kesempatan mendatang akan menjadi semakin baik. Sifat koreksi di sini maksudnya tidak hanya untuk peneliti itu saja, tetapi bagi calon peneliti selanjutnya juga bisa melihat apakah ada kekurangan pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat dikaji atau diteliti ulang demi hasil penelitian yang lebih baik lagi. Next. Berikut merupakan cara untuk menulis saran pada artikel. Yang pertama, seusai menutup kesimpulan, penulis dapat memberikan saran kebijakan atau saran untuk keperluan penelitian lebih lanjut maupun saran yang lebih praktis atau berfaedah secara real. Selanjutnya, dalam menyusun saran, hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterkaitan dengan pembahasan yang dikemukakan.
Selanjutnya ada saran hanya berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang, dan saran didasarkan pada hasil penelitian, peneliti, dan menunjukkan langkah-langkah atau arahan khusus yang dapat diambil. Saran berupa langkah konkret atau tindakan yang diusulkan pada penelitian. Next. Berikut merupakan contoh dari saran pada artikel. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau dari chat, atau bisa on mic. Ya, mungkin dari David. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya David Anggi Septiana dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok 7. Tadi di bagian saran artikel dijelaskan bahwa artikel yang bukan hasil penelitian itu tidak perlu disertakan saran. Nah, itu kenapa ya? Padahal menurut saya meskipun di artikel tersebut tidak memuat hasil penelitian, itu bisa, maksudnya penulis bisa menyertakan saran untuk pengembangan konsep yang lebih baik atau saran-saran lainnya. Mungkin bisa dijelaskan dari kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih kepada David untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk membahas pertanyaan terlebih dahulu. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari David Anggi Septiana. Yaitu pertanyaannya, di bagian saran artikel tadi dijelaskan bahwa artikel yang bukan hasil penelitian tidak perlu dikasih saran. Mengapa demikian? Baik, sesuai namanya, artikel non penelitian biasanya berisi tentang analisis atau telaah pribadi penulis terhadap suatu topik. Sedangkan pada artikel penelitian, hasil penelitian si peneliti mungkin lebih memperdalam atau lebih mengidentifikasi ada kesenjangan dalam literaturnya yang harus diatasi dan yang berkontribusi dalam penelitiannya tersebut. Jadi sebenarnya boleh saja menambahkan saran pada artikel non penelitian, asalkan sesuai dan dirasa perlu. Seperti itu. Bagaimana, David? Jadi tetap boleh kan, maksudnya itu kalau menurut kelompok 7 memang lebih baik tidak ada saran atau dikasih saran untuk artikel yang non penelitian. Saya bantu jawab ya. Jadi untuk artikel non penelitian itu biasanya kan isinya hanya pendapat pribadi atau analisis pribadi dari penulisnya. Ada beberapa penulis dari artikel non penelitian yang tetap menambahkan saran, tapi ada sebagian besar biasanya itu tidak ada. Nah, jadi kalau penulis merasa bahwa artikel non penelitiannya itu tidak perlu menggunakan saran, ya jadi tidak usah ditulis begitu. Oh ya, baik, sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 7. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin ditunggu dulu ya, sekitaran 1 menit. Jika nggak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa langsung ditutup. Mungkin bisa ditutup saja.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dari kelompok 1 dan juga kepada kelompok presenter dari kelompok 7. Mungkin itu saja perkuliahan pada pagi hari ini, karena Bapak dosen belum bisa ikut hadir, jadi tidak ada tambahan dari beliau keduanya. Hanya saja presentasi pertemuan kali ini sudah direcord dan nanti akan disetorkan juga dengan daftar hadir. Itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.